rumah sakit sekarang ini lagi membangun terus. Aku tahu lah itu pasti dari BPJS, penambahan ruangan dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita diminta downgrade kelas rumah sakit ke C dulu, kalau nanti bisa dia di sana, ternyata mereka akhirnya bilang apa? Udah nggak usah, langsung kemari aja bisa kok dilayani. Nah, ini kan berarti peraturan dari BPJS untuk menekan biaya itu bisa lagi bocor karena kebijakan rumah sakit yang sebenarnya bagaimana itu kontrol dari BPJS itu sendiri. Sekarang kan kita udah langsung balik. Aku nggak lagi ke C, langsung ke B misalnya. Itu kan pernah kan terjadi seperti itu. Memang itu waktu masa Pak Terawan itu, Terawan Menteri Kesehatan, dia buat peraturan menteri yang berbeda tentang tipologi rumah sakit. Ya, ABCD itu persyaratan tipologinya itu nggak sama dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kan berdasarkan kelompok jenis dokternya ya, untuk TPC, TPD itu dokter jenis apa yang ada, itu kan makin A makin lebih lengkap. Kalau sekarang ini Terawan berdasarkan jumlah tempat tidur. Jadi jumlah tempat tidur kalau dia C 100 misalnya, kalau B 200. Jadi jumlah tempat tidur dokternya bisa macam-macam. Jadi TPC pun semua jenis dokter spesialis pun bisa, asal sanggup dia bayar. Nah, beda dengan peraturan sebelumnya. Jadi ini juga menimbulkan dinamika di masyarakat yang simpang siur. Jadi peserta BPJS sekarang itu sering juga komplain karena dia harus rujuk dulu ke rumah sakit TPC. Kalau dulu itu mana yang terdekat? Kalau pola kita dulu kan lucu. Di sebelah rumahnya ada rumah sakit, dia harus mutar dulu rumah sakit TPC, kan lucu tuh. Jadi tadi waktu kau bilang tadi timbul dinamika di masyarakat, itu kan terjadi di antara kita bertujuh ini, bombardir kali ya. Iyalah. Ada yang belum saya singgung tadi, yang mungkin saya terlewat. Waktu itu rame tagihan-tagihan dari rumah sakit, termasuk rumah sakit Muhammadiyah, udah selesai itu. Udah. Jadi angka 28 triliun itu sudah utang piutang di akhir tahun 2019 itu udah. Nah, cuma persoalan sekarang ini itu rumah sakit minta peningkatan tarif. Sebab paket inasi bijis yang ada sekarang ini semenjak 8 tahun yang lalu itu belum naik-naik. Padahal sudah inflasi apa segala macam. Nah, itu yang saya katakan, kalian hati-hati dengan 28 triliun. Kalau menurut saya selesaikan dulu, naikkan dulu ini tarif rumah sakit. Mumpung lagi ada duit, naikkan dulu biar mutu terjaga. Ya, daripada ini dipakai di center oleh pemerintah untuk kepentingan lain. Nah, kalau ini maka kualitas rumah sakit akan lebih baik. Memang pengalaman saya tentang BPJS ini sangat minim. Tidak pernah memakai fasilitas itu, termasuk juga dari keluarga. Nah, kemudian Bung Ghazali, ada pertanyaan saya, tapi ini mungkin agak rada-rada filosofis. Kira-kira ukuran keberhasilan BPJS itu di mana? Apakah dari angka-angka orang yang menggunakan fasilitas? Kalau semakin banyak, berarti semakin sukses. Dan itu artinya semakin banyak pula orang yang sakit, yang sebetulnya tentu tidak sukses. Jadi menurut saya BPJS memang adalah merupakan jaminan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh warga. Tetapi ada nggak korelasinya dengan departemen lain bahwa ini udah menumpuk orang sakit, jenis-jenisnya penyakit ini, penyakit itu dan sebagainya. Nah, apakah angka-angka ini kemudian menjadi masukan bagi pihak lain, bagi departemen lain untuk meningkatkan, mencegah penyakit demi kesehatan masyarakat? Betul. Sebab kan aneh rasanya kalau semakin banyak yang sakit justru dianggap sukses. Iya, tapi rada-rada Benar, pertimbangan itu benar. Jadi bagaimana tuh? Sebelum itu aku coba sedikit gantikan. Di Medan, di Indonesia inilah rumah sakit itu sukses kalau pasiennya penuh. Nah, itu dia. Sementara di Pineng itu sukses rumah sakit kalau pasiennya nggak ada yang inap. Nah, bagaimana itu membedakan? Ya, kita operasi aja, udah Bapak udah besok pulang katanya. Di sini operasi ambayan.
Di Pineng operasi ambien itu cuma 1 malam, 1 hari. Di Medan operasi ambien itu 20 hari. 10 hari sebelum. Jadi gini ya Pak Jai. Rumah sakit namanya rumah sakit swasta itu kan banyak investasi. Mereka akan mengharapkan ada payback periodnya harus pendek, masa kembali modalnya harus cepat. Nah kemudian harus diutilize semua peralatan yang mereka beli. Kalau dibeli tidak dimanfaatkan, dia itu jadi waste, jadi apa namanya? Jadi wasted ya, jadi hilang apanya. Nah, itu ada juga. Karena kan mesti ini, mesti itu kan ada seperti itu. Nah makanya di BPJS kulihat di filter sekarang. Misalnya, betul. aku sekarang kalau mengambil obat ya, itu dokter jantung nggak bisa misalnya membuat resep untuk penyakit paru-paru misalnya, batuk. Nggak dilayani, ditolak itu sama apa. Karena sekarang resep pun, kalau di Jakarta ya, resep pun itu tidak lagi ditulis resep. Sudah langsung dari dokter itu masuk secara online ke apotek. Nah, jadi udah lebih terkontrol, jadi nggak bisa lagi juga suka-suka seperti itu. Menambah yang tadi, Bung Kajang, misalnya pertumbuhan para pelaku koruptor dari waktu ke waktu semakin meningkat. Nah itu pertanda apa? Pertanda ini kan negeri semacam negeri para koruptor. Nah, itu menjadi sebuah citra, sebuah image yang buruk. Nah, bagaimana dengan angka angka pemakai BPJS yang semakin meningkat dari waktu ke waktu? Itu berarti pemerintah tidak mampu menciptakan kesehatan bagi seluruh warga. Nah ini dia. Betul. Jadi gini, agak filosofis ya. Boleh aku Bang Besiar ya? Jadi ini baik kita frame-nya sama. Kita bicara JKN itu sebagian kecil dari persoalan kesehatan secara keseluruhan. Jadi kemampuan pemerintah ini mengalokasikan APBN itu, perintah undang kesehatan itu kan 5%. 5% dari APBN itu. Tapi kenyataannya, walaupun memang betul angka 5% keluar, tapi murni yang diberikan untuk sektor kesehatan itu sekitar 3%. Yang 2% itu habis untuk PBI. Jadi PBI itu aja sudah sekitar 40 sampai 5 triliun. Bayangkan dari sekitar kalau tadi 5% dari 2000 triliun itu 100 ya. 120 apa berapa 120 triliun lebih kurang misalnya itu kan udah 40 triliun itu untuk PBI, iuran PBI. Selebihnya itulah tentu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini itu kebijakannya bukan di JKN, bukan BPJS. Kebijakannya tentu di pemerintah, yaitu di Kementerian Kesehatan. Tentang PBI tadi apakah itu nggak dibebankan ke anggaran APBD? Anggaran APBN, tapi dia pos kesehatan diambil, Bang. Oke, tapi kenapa pemerintah daerah itu kan selalu mengatakan bahwasannya mereka mengeluarkan PBI itu kan ada macam Medan lah kemarin juga. Mereka terlambat itu kan karena APBD-nya belum mencukupi. Nah, itu gini ceritanya. Itu kan ada alokasinya 96,6 juta PBI diberikan ke daerah. Di daerah untuk daerah alokasi dia itu nggak cukup. Itu persoalan lain lagi. transfer anggaran lah itu. Itu bukan transfer, Bang. Enggak, dia dapat kota untuk PBI-nya misalnya 1 juta. Tapi di tempat dia itu menurut dia yang orang miskin itu lebih 1 juta. Mungkin 1,2 juta. Ya. 200.000 itu ya dialokasikan dari APBD. Itu ya urusan dia gitu. Itu yang terjadi. Makanya terkait dengan persoalan penganggaran kalau itu ini kan jadi fokuskan ke anggaran nasional. Ini kita skup 5% tadi kan. Itu 3%. Itu PBI. Yang 2%. Yang 3% ini tinggal 3% itu kan belanja di kesehatan. Yang dari 3% ini ya kira-kira itulah sekira diambil 100%. Itu nggak sampai 10-5% untuk yang namanya promotif preventif. 80-85% kuratif juga, mulai ini plan rumah sakit, beli alat, beli ini segala macam. Yang itu semua ada fee-nya. Hanya 15% yang untuk promosi kesehatan, prokes untuk public health lah, ya.
itu sekitar 15%. Sampai di mana 15% itu bisa mencegah jenis penyakit. Ya, maka orang makin membengkak lah yang ke kuratifnya. Nah, karena kuratif yang membengkak, ya kan itu, maka ujungnya kan juga membengkak ke JKN-nya. Karena JKN yang menjadi mengatur membayar itu semua. Jadi sebetulnya strateginya itu bagaimana kebijakan pemerintah harus menggeser ini. APBN yang 3% itu tolong kalau bisa, seharusnya kita udah omong itu. Kalau bisa yang untuk promotif itu 50%. Harus yang minimal imbang dia. Bagi dua itu, ya. Nah, kenyataannya kan nggak begitu. Apa ukurannya? Kita lihat. Puskesmas itu menurut peraturan Menteri Kesehatan itu lebih bersifat dia itu adalah public health. Jadi dia UKM namanya, upaya kesehatan masyarakat. Hanya sebagian kecil untuk UKP, upaya kesehatan perorangan. Tapi yang terjadi sekarang dengan dapat dana kapitasi dari BPJS, dia asik di UKP. Tidak melakukan fungsi UKM-nya. Mana ada kita lihat lagi orang puskesmas mendatangi rumah-rumah, melakukan penyuluhan kesehatan. Mana ada dia lebih senang nunggu di puskesmas datang orang. Nah itu bukan di JKN persoalannya, itu di kebijakan kesehatan, Kementerian Kesehatan pemerintah. Nah itu Bang Basir persoalannya. Kalau itu bisa digalakkan, ya promosi kesehatannya itu ditingkatkan, maka akan berkurang. Kalau berkurang orang ke rumah sakit, maka klaim JKN kan menurun. Klaim JKN menurun bukan berarti BPJS itu ukurannya dia apa? Dia lebih bagus klaimnya menurun karena dia pasti ada surplus. Surplus itu bisa digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Tidak habis disedot untuk yang pelayanan yang macam-macam. Digunakan untuk mutu pelayanan. Kalau udah digunakan mutu pelayanan masih surplus juga, ini konsep SJSN ya. Kalau masih surplus juga, iurannya diturunkan. Tidak, karena dia nirlaba. Dia bukan mencari untung, dia nirlaba. Filosofinya begitu. Kalau suatu saat nanti terjadi keseimbangan di mana angka kesakitannya menurun, ya morbiditasnya menurun, kan berkurang orang ke rumah sakit. Nah, sedangkan ini iurannya kan sudah sekian, surplus. Naikkan itu inasibijisnya, kapitasinya, sehingga rumah sakit itu mutu dilayani bertingkat, bermutu. Kalau masih surplus juga, cadangannya disiapkan, cadangannya 10% ada nggak? Udah. Masih surplus, turunkan iurannya. Itu konsepnya begitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya Pak Bersiar itu erat kaitannya dengan keadaan masyarakat miskin. Cuma pengelola negara nggak mau mengatakan rakyat kita ini miskin. Padahal sebenarnya rakyatnya masih miskin kan. Pada dasarnya kan 40 triliun coba dari kesehatan 5%, 40 triliun 2% untuk orang miskin. Artinya kan begitu. Iya kan? Iya. Tapi hebatlah Pak Gajali ini dari orang Kementerian Sosial menjadi urusan ini udah pasti tahu dia orang miskin. Maka tadi begini, pada waktu Idrus menyarankan kita undang Ghazali, aku menilai bahwa ini adalah obrolan yang kering. Gitu ya. Tidak seksi. Tapi ketika Ghazali menerangkan, tiba-tiba aku melihat ada hal-hal yang seksi di sini. Ada yang seksi ya. Ada. Jadi selama ini kan aku termasuk penikmat BPJS.